Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Di video kali ini, kita akan bersama-sama belajar tentang keberagaman di Indonesia. Media yang sedang saya gunakan ini adalah media PowerPoint interaktif. Langsung saja yuk kita klik start untuk masuk ke media pembelajarannya. Materi yang akan saya gunakan ini adalah untuk kelas 4 pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila bab 3 yaitu Kerjasama di Lingkunganku, pembelajaran 1 Keberagaman Sosial dan Budaya. Di sini ada beberapa fitur pilihan. Yang pertama yaitu adalah capaian pembelajarannya. Di sini capaian pembelajarannya yaitu untuk capaian per elemen fase B mata pelajaran Pendidikan Pancasila, yaitu peserta didik mampu membedakan dan menghargai identitas diri, keluarga, dan teman-temannya sesuai budaya, suku bangsa, bahasa, agama, dan kepercayaannya di lingkungan rumah, sekolah, dan juga masyarakat. Kita langsung saja masuk ke materi pelajarannya, yaitu di sini kita akan membahas 3 topik pembelajarannya. Yang pertama adalah keberagaman suku, yang kedua keberagaman budaya, dan yang ketiga adalah contoh keberagaman budaya. Kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu keberagaman suku. Ada banyak sekali keberagaman suku dan budaya yang tersebar di seluruh Indonesia. Keberagaman ini karena Indonesia terdiri dari 17.000 pulau. Apa saja ya keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia? Mari ikuti terus video ini. Materi yang pertama adalah keberagaman suku. Keberagaman Indonesia terlihat dari kondisi geografis serta orang-orang yang hidup sebagai warga negaranya. Indonesia terdiri dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dari banyaknya pulau ini menghadirkan keberagaman suku bangsa. Kurang lebih terdapat 1.340 suku bangsa di Indonesia. Sesuai dengan semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman suku bangsa dan budaya tetap menjadikan kita bersatu dalam negara kesatuan. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh suku bangsa di Indonesia. Nah, di sini sudah ada 4 contoh suku bangsa di Indonesia. Yang pertama yaitu ada suku Batak, yang kedua ada suku Bugis, yang ketiga ada suku Baduy, dan yang keempat ada suku Asmat. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa setiap suku ini memiliki banyak sekali perbedaannya. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua yaitu tentang keberagaman budaya. Keberagaman adalah kondisi di mana masyarakat dapat memahami arti perbedaan dari segala aspek yang dapat menyatukan negara menjadi kesatuan. Kalau keberagaman budaya adalah sebuah keunikan. Keberagaman budaya diartikan sebagai kondisi masyarakat dari berbagai macam suku, bangsa, budaya, dan bahasa yang memberikan banyak manfaat bagi bangsanya. Setiap daerah pada wilayah tertentu memiliki banyak sekali kebudayaan. Nah, kira-kira apa saja ya contoh keberagaman budaya yang tersebar di seluruh Indonesia? Mari kita lihat keberagaman budaya di seluruh Indonesia. Contoh keberagaman budaya, seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, bahwa di Indonesia ini ada banyak sekali keberagaman suku bangsa. Tentunya, setiap suku bangsa tadi memiliki karakteristik dan juga perbedaan budayanya. Perbedaan budaya ini terlihat dari keberagaman rumah adat, pakaian adat, makanan khas, upacara adat, musik tradisional, lagu daerah, tarian daerah, dan juga senjata tradisional. Setelah ini kita akan membahas satu persatu tentang contoh keberagaman budaya pada setiap suku bangsa di Indonesia. Yang pertama, ada pakaian adat. Pakaian adat merupakan pakaian resmi yang menjadi ciri khas dari suatu daerah dan merupakan simbol warisan dari daerah tersebut.
ada dua contoh pakaian adat. Yang pertama yaitu jamang sangsang dari suku Baduy. Suku Baduy ini berada di Banten. Di sini ada dua contoh pakaian adat dari suku Baduy, yaitu yang pertama pakaian adat yang berwarna biru dan juga hitam. Ini diperuntuk suku Baduy yang berada di luar. Kalau yang berwarna putih ini diperuntukkan untuk masyarakat suku Baduy dalam. Keduanya memiliki perbedaan. Yang kedua yaitu adalah baju yang berasal dari suku Betawi. Nah, pakaian adat dari suku Betawi ini dibagi menjadi dua juga, yaitu baju sadaria dan juga kebaya encim. Baju sadaria diperuntukkan untuk masyarakat suku Betawi laki-laki, kalau kebaya encim diperuntukkan untuk masyarakat suku Betawi yang perempuan. Selanjutnya ada rumah adat. Rumah adat merupakan bangunan yang memiliki ciri khas khusus dan digunakan untuk tempat tinggal oleh suatu suku bangsa. Biasanya, rumah adat terbuat dari bahan-bahan tradisional, bentuknya sederhana, dan juga memiliki makna pada setiap sudut bangunannya. Di sini ada dua contoh rumah adat. Yang pertama yaitu rumah adat Gadang dari Sumatera Barat. Yang kedua ada rumah adat Sulah Nyanda dari Banten. Keberagaman budaya selanjutnya yaitu makanan tradisional. Makanan tradisional adalah warisan makanan yang diturunkan dan telah membudaya di masyarakat di wilayah tersebut. Makanan tradisional biasanya diolah dan disajikan pada pelaksanaan upacara adat tertentu. Di sini ada dua contoh makanan tradisional. Yang pertama ada makanan tradisional sate bandeng yang berasal dari Banten. Sate bandeng ini terkenal sebagai makanan khas dari Banten. Yang kedua adalah empek-empek. Empek ini berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Ini merupakan contoh makanan tradisional yang telah membudaya dan masih dilestarikan di wilayah masing-masing daerah tersebut. Selanjutnya ada upacara adat. Upacara adat adalah salah satu tradisi masyarakat tradisional yang masih dianggap memiliki nilai-nilai yang masih cukup relevan bagi kebutuhan masyarakat pendukungnya. Biasanya, upacara adat ini bertujuan untuk menghormati Sang Pencipta, yakni Tuhan Yang Maha Esa, dan juga untuk menghormati leluhur sebagai yang menjaga kelestarian alamnya. Di sini ada dua contoh upacara adat. Yang pertama yaitu upacara adat Seba Baduy yang berasal dari Banten. Seba Baduy merupakan upacara tradisional yang biasa dilakukan oleh masyarakat suku Baduy untuk mempersembahkan hasil panennya kepada pemerintah setempat sebagai ungkapan rasa syukur yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya dan juga untuk mempererat silaturahmi antara masyarakat suku Baduy dan juga pemerintahan Banten. Yang kedua yaitu adalah upacara tiwah dari Kalimantan Tengah. Ritual tiwah merupakan upacara kematian yang digelar untuk seseorang yang sudah meninggal dan dimasukkan ke dalam runi atau peti mati. Tujuan ritual ini adalah untuk meluruskan perjalanan Salumpuk Riau menuju Lewu Tatau dalam konsep kematian Dayak Ngaju. Keberagaman selanjutnya yaitu alat musik tradisional. Alat musik tradisional adalah alat musik yang berakar pada tradisi masyarakat tertentu dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Keberadaan, keberlangsungan, dan kemajuan musik tradisional sangat dipengaruhi oleh masyarakat pendukungnya. Di sini ada dua contoh alat musik tradisional. Yang pertama yaitu ada dogdog lojor yang berasal dari Banten. Dogdog lojor merupakan instrumen musik khas dari daerah Banten Selatan. Instrumen ini dimainkan dengan cara ditabuh sehingga mengeluarkan bunyi dog-dog. Bunyi itulah yang menjadi asal-muasal nama alat musik ini. Adapun lojor berarti panjang, sesuai bentuknya yang memiliki panjang hampir 1 meter. Yang kedua, ada alat musik tradisional sasando yang berasal dari Rote, Nusa Tenggara Timur. Sasando adalah salah satu alat musik tradisional.
Sasando ini merupakan alat musik berdawai tanpa mempunyai chord dan dimainkan dengan cara dipetik dengan menggunakan jari. Alat musik satu ini hampir sama dengan alat musik tradisional seperti kecapi atau harpa, namun memiliki bentuk dan suara yang sangat khas. Sasando merupakan salah satu alat musik yang sangat terkenal tidak hanya di Indonesia saja, namun juga sampai ke luar negeri. Selanjutnya ada lagu daerah. Lagu daerah adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu dengan ide penciptaan berdasarkan atas budaya dan adat istiadat suatu daerah tertentu. Di dalam lagu tersebut biasanya terkandung suatu makna, pesan untuk masyarakat, serta suasana atau keadaan masyarakat setempat. Dan bahasa yang digunakan adalah bahasa daerah setempat. Biasanya juga lagu ini dinyanyikan dalam berbagai kegiatan, seperti saat anak-anak bermain, saat ada upacara adat, ataupun kegiatan pembelajaran. Nah, setelah ini kita akan menyanyikan lagu daerah bersama-sama, yaitu lagu daerah dari Cilegon, Banten. Kita langsung mulai ya. Persatuan sedanten warga Cilegon. Surantang, surinting, bibir sempana kunting, kuntingnya bibilas, sedakep tangan sios. Surantang, surinting, bibir sempana kunting, kuntingnya bibilas, sedakep tangan sios. Sudah sampai di akhir materi. Karena materi sudah selesai, sekarang kita lanjut bermain kuis yuk. Cara bermainnya adalah bacalah setiap pertanyaan dengan cermat, lalu klik salah satu jawaban yang menurutmu paling benar. Jika jawaban yang kamu klik adalah benar, maka akan muncul animasi bertuliskan benar. Namun, jika jawaban yang kamu klik adalah salah, maka akan muncul animasi bertuliskan salah. Jangan lupa membaca basmalah sebelum menjawab ya. Selamat bermain. Soal yang pertama. Di Indonesia ada banyak sekali suku yang mendiami setiap pelosok daerah. Salah satunya adalah di daerah Banten. Apa nama suku yang mendiami wilayah Banten? A. Suku Baduy, B. Suku Manggarai, C. Suku Dayak, dan D. Suku Osing. Jawaban yang benar adalah A. Suku Baduy. Soal nomor 2. Selain di Banten, terdapat pula suku yang mendiami dan berasal dari daerah Jakarta. Suku apakah itu? A. Suku Ambon, B. Suku Batak, C. Suku Minang, D. Suku Betawi. Jawaban yang benar adalah D. Suku Betawi.
nomor 3. Dalam kesehariannya, masyarakat Baduy mengenakan pakaian adat yang menjadi ciri khas mereka. Adapun nama pakaian adat suku Baduy adalah A. Jamang komprang, B. Ulos, C. Kebaya, D. Baju cele. Jawaban yang benar adalah A. Jamang komprang. Soal nomor 4. Sasando merupakan alat musik tradisional yang berasal dari daerah A. Serang, Banten, B. Jakarta, C. Rote, Nusa Tenggara Timur, D. Bali. Jawaban yang benar adalah C. Rote, Nusa Tenggara Timur. Soal nomor 5. Salah satu keberagaman budaya adalah rumah adat. Apa nama rumah adat dari Padang, Sumatera Barat? A. Rumah Joglo, B. Rumah Makan Padang, C. Rumah Gadang, D. Rumah Bolon. Jawaban yang benar adalah C. Rumah Gadang. Soal nomor 6. Salah satu ritual adat tahunan masyarakat Baduy yakni melakukan seserahan atau upeti hasil bumi terhadap Bapak Gede atau Gubernur Banten yang disebut dengan istilah A. Sisingaan, B. Seba Baduy, C. Tedak Sinten, D. Tutup Gun. Jawaban yang benar adalah B. Seba Baduy. Soal nomor 7. Masyarakat Baduy masih menjunjung tinggi nilai-nilai serta warisan leluhur mereka dan menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai leluhur yang dimaksud adalah A. Saling bermusuhan, B. Hidup sederhana dan bergotong royong, C. Tidak tolong-menolong, D. Tidak toleransi. Jawaban yang benar adalah B. Hidup sederhana dan bergotong royong. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Berikut ini adalah profil dari pembuat media PowerPoint interaktif ini. Media ini diperuntukkan untuk tugas pada topik 7 aksi nyata, yaitu teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajarannya. Nama pembuat media ini adalah Hilda Rosinta, merupakan seorang mahasiswa PBG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 pada jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.